Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi dengan topik cybercrime. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denis T. Hermawan, teman saya Agung Gali Simarmata, dan juga Alexander Radianta Tarigan. Cybercrime. Apakah itu cybercrime? Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data, yang artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah di dalam komputer, maka termasuk tindakan kejahatan. Seperti yang kita tahu, semakin berkembangnya zaman, maka semakin canggih pula teknologinya. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan cybercrime akan semakin marak terjadi ke depannya. Jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis yang ada pada cybercrime yaitu seperti pencurian data, cyber teroris, hacking, cyber squatting, cyber typo squatting, menyebarkan konten ilegal, dan juga malware. Apa itu pencurian data? Pencurian data adalah aktivitas cybercrime yang biasanya dilakukan untuk kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia dari pihak lain juga. Cyber teroris yaitu tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar dunia termasuk Indonesia, karena cyber teroris ini kerap kali mengancam keselamatan warga negara. Hacking. Hacking adalah jenis cybercrime yang tindakannya berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh programmer profesional. Biasanya untuk mencari kelemahan dari suatu sistem untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Cyber squatting. Mungkin bagi orang awam, istilah cyber squatting belum begitu familiar. Karena cyber squatting merupakan tindakan penyerobotan nama domain yang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki oleh semua orang. Cyber typo squatting. Cyber typo squatting sama halnya dengan cyber squatting. Sama-sama merupakan sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Menyebarkan konten ilegal. Seperti yang kita ketahui, menyebarkan konten ilegal merupakan pelanggaran undang-undang yang menjadi kasus cybercrime yang paling banyak menjadi sorot perhatian. Karena aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Malware. Malware adalah singkatan dari malicious software. Malware sendiri adalah sebuah software yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, menyusup, atau merusak sebuah komputer. Nah, jadi malware ini dapat menginfeksi komputer dengan masuk melalui email, hasil download internet, dan juga program-program yang sudah terinfeksi. Nah, dari penjelasan yang telah saya paparkan, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, bagaimana malware bisa tersebar? Nah, bagaimana malware bisa tersebar? Malware dibuat secara khusus agar tersembunyi sehingga mereka bisa tetap berada di dalam sebuah sistem untuk periode waktu tertentu, tanpa sepengetahuan pemilik sistem tersebut. Biasanya, mereka menyamarkan diri menjadi program yang bersih. Kurang lebih seperti itu bagi caranya malware bisa tersebar. Apakah ada yang bertanya? Iya, silakan Alex. Saya ingin bertanya, apakah seseorang yang mengungkapkan ujaran kebencian melalui pemanfaatan teknologi termasuk dalam kategori kejahatan komputer? Ya, karena ujaran kebencian dilakukan dengan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, secara lisan ataupun tulisan, serta ujaran kebencian sudah termasuk dalam tindak kejahatan, karena sudah diatur oleh undang-undang. Ujaran kebencian terhadap orang lain sudah diatur dalam Buku 1 KUHP bab 16, khususnya pada terhadap suatu instansi, kelompok, organisasi yang diatur dalam pasal 142 KUHP, pasal 143 KUHP, pasal 156 KUHP, pasal 57 KUHP, pasal 77 177 KUHP, pasal 207 KUHP, dan pasal 208 KUHP. Jadi intinya, ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang
baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu termasuk kejahatan cybercrime. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Agung Gali Simarmata. Kali ini saya akan menjelaskan dampak negatif dari cybercrime. Dampak negatif dari cybercrime yaitu ada 3, dampak dari ekonomi, nilai market, dan tingkat kepercayaan. Dampak pada ekonomi, sekarang ini banyak orang yang mempercayakan segala proses bisnis melalui internet. Selain proses yang cepat, bisnis juga dapat dijalankan di mana saja selama masih memiliki akses internet. Informasi yang cukup penting pun disimpan dalam komputer dan dapat diakses di mana saja. Bank pun menjalankan proses bisnis melalui internet, seperti pengguna ATM yang bisa diakses oleh nasabah di mana saja. Bisa dibayangkan jika pelaku kriminal dunia internet beraksi di dalamnya. Akan terjadi kekacauan sistem, penggunaan komputer akan melambat sehingga proses bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Kebocoran informasi penting sehingga dapat disalahgunakan. Kemudian dampak pada nilai market yaitu menilai resiko pelanggaran keamanan cukuplah sulit pada bisnis yang menggunakan jaringan. Inilah yang membuat nilai market cukup susah untuk diprediksi. Oleh karena itu, perlu suatu pendekatan untuk mengukur dampak dari pelanggaran tersebut. Pendekatan nilai pasar diharap mampu mendapat ekspektasi pasar modal terhadap pelanggaran keamanan. Kemudian dampak pada tingkat kepercayaan ialah semenjak serangan cyber meluas ke semua orang di dalam cyberspace dan menembus sistem yang terhubung ke halaman website, pengguna yang mengunjungi website akan frustasi dan tidak akan berminat. Padahal situs yang dimaksud bukan dari kesalahan pemilik situs, melainkan dari pihak luar yang menyerang. Tetapi pengguna tidak tahu siapa dari dalang sebenarnya dan sudah kehilangan rasa percaya untuk mengunjungi kembali situs tersebut. Kemudian ada beberapa contoh kasus cybercrime. Yang pertama adalah contoh yang terpopuler yang pernah terjadi, yaitu kasus Yahoo Data Breach. Kasus cybercrime yang dialami oleh Yahoo menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi. Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, encrypt password, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini pun berdampak pada 500 juta akun pengguna. Meskipun demikian, Yahoo meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan menyarankan kepada pengguna untuk segera mengubah password yang digunakan. Kasus yang kedua ialah Google China. Pada tahun 2019, peretas berhasil mengakses beberapa server Google di China. Perusahaan ini menyatakan bahwa terdapat bukti tujuan utama dari para penyerang adalah untuk mengakses akun Gmail dari para aktivis hak asasi manusia di China. Yang ketiga adalah NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 dan dilakukan oleh peretas berusia 15 tahun, bernama Jonathan James. James berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan memasang backdoor pada servernya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencegat ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintah termasuk nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai komputer militer. Kemudian, ada 3 contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ialah jaringan internet KPU diserang oleh cybercrime. Media massa pernah membuat berita tentang perusakan situs parpol besar di Indonesia. Berita tersebut cukup menyita perhatian pers. Media massa juga mengungkapkan Polri berhasil menangkap rusak situs parpol tersebut. Kejadian itu bukan merupakan kejadian pertama. Sebelumnya, Polri pernah berhasil menangkap perusak situs KPU pada saat penghitungan hasil pemilu. Kasus yang kedua ialah Malaysia Ultah. Hacker Devaser serang 100 situs Malaysia. Bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-52, para hacker dan Devaser Indonesia bersatu menyerang situs-situs asal Malaysia. Hacker dan Devaser tersebut mengklaim telah mendeface kira 100 situs asal Malaysia. Menurut mereka, aksi ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada Malaysia untuk tidak lagi mengusik kebudayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga ialah situs Antv kena deface. Situs salah satu perusahaan penyiaran Indonesia, Antv, berhasil dikerjai hacker. Sang hacker mendeface beberapa bagian halaman situs.
Ditelusuri Okezone, situs tersebut memang terlihat sehat-sehat saja, dilihat dari tampilan depan. Namun begitu saat ditelusuri lebih dalam, di sebuah halaman tidak terdapat berita atau informasi apapun. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Denny. Ya, saya ingin bertanya, apakah Indonesia sendiri masih rentan terhadap adanya serangan cybercrime? Oke, baik. Apakah Indonesia masih rentan terhadap cybercrime? Ya, Indonesia sangat masih rentan terhadap serangan cybercrime. Serangan cyber banyak terjadi di Indonesia, baik yang berkutat di dalam negeri maupun menyasar target di luar negeri. Indonesia bahkan sempat tercatat sebagai salah satu sumber serangan cyber terbesar di dunia, menurut data perusahaan penyedia layanan cloud Akamai pada 2013 lalu. Mengapa cyber attack marak di tanah air? Pihak Microsoft menjelaskan salah satu kemungkinan penyebabnya adalah penggunaan software bajakan yang masih marak. Berikut ketidaktahuan konsumen mengenai bahaya cyber. Ada lagi yang ingin tanyakan? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, silakan Alex. Saya ingin bertanya, mengapa beberapa hoax menjadi berita utama dan yang lainnya tidak? Mengapa beberapa hoax mendapatkan ketenaran lebih dari yang lainnya adalah perpaduan kompleks antara geopolitik, geoekonomi, politik standar, dan banyak lagi. Akhirnya, konsumen ingin tahu mengapa ada masalah hack dan apakah hal itu mempengaruhi mereka atau tidak. Pelanggaran data konsumen telah menyentuh kartu kredit konsumen. Ini merupakan contoh utama dari serangan pelanggaran data konsumen. Beberapa serangan bagaimanapun akan sulit dipahami, terutama bila Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun, serangan tersebut dengan konotasi jelas juga dapat menjadi berita utama. Seperti kasus pembobolan miliaran akun email Yahoo, seringkali pelanggaran mikro hanya membuang sejumlah kecil data dari waktu ke waktu, yang tidak begitu penting untuk menjadi berita utama sebagai jutaan dan miliaran akun atau data terabyte. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode cybercrime. Metode cybercrime. Yang pertama yaitu sniping. Sniping adalah bentuk kejahatan dunia maya di mana penulis secara sengaja atau tidak sengaja mencuri nama pengguna dan kata sandi orang lain. Penulis kemudian dapat menggunakan akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau untuk merusak, menghapus data korban. Yang kedua yaitu destructive device. Ini adalah program atau perangkat lunak yang berisi virus yang bertujuan merusak atau menghilangkan data di komputer korban. Beberapa termasuk dalam program ini adalah worm, Trojan horse, nukes, email bombs, dan lain-lain. Selanjutnya itu password cracker. Ini adalah tindakan untuk mencuri kata sandi pengguna dengan program yang dapat membuka enkripsi kata sandi. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan sistem keamanan yang dilindungi kata sandi. Selanjutnya itu DDoS atau Distributed Denial of Service Attack. DDoS adalah aksi cybercrime dengan target serangan ke server. Caranya dengan membuat trafik sebuah server terlalu tinggi sampai tidak bisa mengatasi permintaan akses dari pengguna. Aksi DDoS berupaya membuat server website down, sehingga pengunjung tidak bisa mengaksesnya. DDoS ini adalah serangan oleh peretas atau penyerang di komputer atau server di internet. Serangan DDoS menggunakan sumber daya yang ada pada komputer atau server sampai mereka tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Kenyataannya, DDoS sendiri merupakan salah satu serangan yang populer digunakan oleh hacker. Alasannya, teknik DDoS dianggap cukup sederhana untuk dijalankan. Seperti halnya device, serangan DDoS sangat mengancam reputasi online yang dibangun. Kepercayaan konsumen terhadap sebuah bisnis mengalami down tentu akan berpengaruh terhadap bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu spoofing. Spoofing adalah pemalsuan data atau identitas seseorang sehingga peretas dapat mengakses jaringan komputer seperti pengguna sebenarnya. Selanjutnya itu adalah cara penanggulangan cybercrime. Cara penanggulangan. Yang pertama yaitu memperkuat sistem.
Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, kita bisa menambahkan beberapa add-on seperti sertifikat SSL pada website atau membuat antivirus komputer sehingga melakukan pengamanan fisik terhadap jaringan untuk memproteksi server. Yang kedua yaitu membentuk lembaga penanganan khusus. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadi tindak kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani soal cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut yang hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Yang ketiga yaitu membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasarnya hukumnya jelas. Di Indonesia, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UU ITE. Namun, sayangnya Polda di Indonesia, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UU ITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu, karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Dari penjelasan saya barusan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Denny. Ya, saya ingin bertanya. Bagaimana cara meminimalisir agar terhindar dari cybercrime? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya itu, bagaimana cara meminimalisir agar terhindar dari cybercrime? Yang pertama, hindari menyimpan username dan password akun-akun penting secara otomatis. Semua akun yang Anda anggap penting seperti akun belanja e-commerce, dompet digital, internet banking, email, hingga sosial media. Pastikan Anda menggunakan kata sandi atau password yang sulit ditebak dan menggunakan password berbeda-beda pada setiap akun digital Anda. Dan jangan lupa aktifkan juga 2 tahap verifikasi pada aplikasi tersebut agar keamanannya lebih terjaga. Langkah yang kedua yaitu, jangan sembarang klik tautan atau lampiran iklan pop-up yang sering muncul ketika Anda berselancar maupun menonton. Ingat, virus cyber banyak terselip di dalamnya. Bahkan, populer modus kejahatan cyber dengan cara membuat tautan yang mirip dengan website suatu bank atau perusahaan besar seperti listrik, pajak yang dipastikan bisa mengecoh dan menipu Anda. Yang ketiga yaitu, jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti password, PIN, kode OTP kepada siapapun. Informasi yang sifatnya rahasia harus Anda lindungi. Anda harus paham agar tidak terjebak penipuan dengan modus meminta Anda mengirimkan password ataupun kode OTP Anda. Sebaiknya Anda menggunakan kata sandi yang unik, kuat dan kombinasi campuran huruf, angka, simbol, huruf besar dan kecil. Selanjutnya itu tidak unggah, share atau posting data pribadi ke media sosial. Jangan pernah dengan sengaja mengunggah foto KTP, KK, NPWP, SIM atau identitas lainnya di sosial media Anda. Hal ini bisa mengundang tindak kejahatan cyber oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berhati-hatilah dan jangan sembarang mengunggah data pribadi di platform media sosial Anda. Yang kelima yaitu, hati-hati dengan telepon dari nomor tak dikenal maupun informasi via email dan SMS berhadiah. Waspadalah sebab modus penipuan ini cukup marak. Ada baiknya Anda tidak mudah tergoda dengan iming-iming hadiah besar yang tidak jelas. Pastikan double check email yang Anda terima. Ingat, banyak modus penipuan pencurian data seperti phishing berasal dari email. Jangan mudah percaya dan langsung mengklik link tautan di email ataupun mengirim informasi data diri ke email yang Anda terima. Hindari menuliskan nama email, nomor HP ketika berselancar di email. Ingat, jika tidak penting, sebaiknya tidak perlu daftar atau subscribe hal-hal tersebut karena data-data pribadi Anda hanya akan dijadikan target marketing, bahkan bisa jadi penipuan cyber. Yang keenam yaitu verifikasi dan cek dengan teliti situs web. Cek link URL sebelum melakukan transaksi online.
Jangan menyepelekan hal kecil yang penting seperti sebelum login, maupun transaksi pembayaran yang meminta Anda untuk masukkan informasi data pribadi Anda. Perhatikan URL situs web tersebut. Apakah sudah dimulai dengan HTTPS yang secara sederhana bisa diartikan web tersebut secure atau aman. Yang ketujuh yaitu say no to free VPN dan waspadai Wi-Fi umum. Jangan sembarangan menggunakan VPN gratis untuk akses internet atau mobile banking, karena hal ini berisiko bagi keamanan transaksi online Anda. Hindari juga menggunakan koneksi Wi-Fi umum untuk transaksi elektronik maupun perbankan secara online, sebab ada banyak hal kejahatan cyber dan virus atau malware berbahaya mengintai kita di balik fasilitas umum yang gratis. Yang ke-8 yaitu, jangan lupa untuk rajin update semua perangkat lunak Anda di smartphone, tablet, atau PC. Ini merupakan hal yang penting sebab virus akan lebih mudah menyerang, menyusup ke dalam sistem ponsel atau PC Anda untuk mencuri data pribadi Anda. Dengan adanya update yang Anda lakukan pada sistem ponsel, komputer, maupun aplikasi, maka sistem akan menjadi lebih kuat dan terbaharui sehingga menjadi lebih kuat terhadap serangan virus atau malware. Yang ke-9 yaitu, hindari menginstal aplikasi selain dari Google Play Store atau iOS Apple. Kejahatan cyber kini semakin canggih. Oleh sebab itu, agar data-data Anda terhindar dari pencurian, maka berhati-hatilah saat akan mengunduh aplikasi baru di ponsel pintar Anda. Lalu yang ke-10 yaitu, hindari login akun digital di komputer atau handphone orang lain. Nah, hal yang satu ini sebaiknya tidak dilakukan ya, sebab kita tidak tahu apakah komputer atau handphone milik orang lain tersebut aman dari malware atau tidak. Yang terakhir yaitu, pastikan hapus aplikasi dan data atau unlink device di gadget lama. Jika kita ingin mengganti smartphone contohnya, atau laptop baru, boleh-boleh aja sih, tapi jangan lupa untuk unlink device dulu dari gadget lama. Jangan meremehkan hal ini, sebab ada banyak data pribadi yang tersimpan di dalam ponsel pintar ataupun laptop yang Anda punya. Jadi, pastikan hapus aplikasi, hapus data-data pribadi, hapus histori atau riwayat pemakaian yang berkaitan dengan data pribadi maupun aktivitas perbankan atau transaksi online dan sebagainya. Apakah pertanyaan Anda telah terjawab, Denny? Ya, sangat terjawab dengan jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Bung Gali, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya terkait metode cybercrime. Bagaimana cara kerja metode sniffing? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kerja metode sniping? Sniping itu memiliki cara kerja yang melalui beberapa tahap sampai pakai data yang bisa diambil bisa terbaca. Ulang. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kerja sniping? Sniping cara kerja memiliki beberapa tahap sampai paket data yang diambil bisa terbaca. Yang pertama, hacker akan melalui tahap collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data melalui jaringan yang sedang diawasi. Lalu yang kedua itu tahap conversion. Conversion dengan cara mengubah data yang sudah di-collect berbentuk binary dalam data yang lebih mudah dipahami. Gal, ulang lagi Gal, kita apa aja Bang. Pertanyaan yang bagus itu ya. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kerja sniping? Sniping, cara kerjanya memiliki beberapa tahap sampai paket data yang diambil bisa terbaca. Yang pertama itu tahap collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Yang kedua yaitu conversion. Cara kerja setelah collection adalah conversion, dengan cara merubah data yang sudah di-collect berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Tahap yang ketiga yaitu analisis. Cara kerja yang ketiga ini menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam log-log protokol berdasarkan sumber transmisi data. Tahap terakhir yaitu pengambilan data. Hacker akan mengambil data-data yang telah direkam sebelumnya. Apakah pertanyaannya telah terjawab, Saudara Gali? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Adakah yang ditanyakan lagi? Saya rasa tidak. Tidak ada, cukup. Oke. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami barusan yaitu, aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap konten, komputer sistem,
dan komunikasi sistem milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Ada quotes dari Ginny Rometty yang mengatakan, "Cybercrime is the greatest threat to every company in the world." Cybercrime adalah ancaman terbesar untuk seluruh perusahaan di dunia. Jadi, cybercrime ini sangat berbahaya, bukan untuk personal, tapi bahkan untuk perusahaan. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.